Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada dosen pengampu mata kuliah Satuan Operasi serta rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai aplikasi proses evaporasi untuk pemrosesan bahan pangan dan hasil pertanian. Di sini kelompok kami terdapat 4 anggota. Yang pertama ada Safa Nabila Putri Sampurno dengan NPM 054, kemudian ada Afifah Salsabil Naswa dengan NPM 066, kemudian ada Raihan Koisyaki dengan NPM 076, serta saya sendiri Widya Nur Azzah dengan NPM 092. Untuk pokok bahasan pada kesempatan kali ini ada 6 pokok bahasan, yaitu pendahuluan, aplikasi evaporasi, studi terbaru, tantangan, kesimpulan, dan pada akhir ada referensi. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai evaporasi sendiri. Evaporasi merupakan proses penting dalam pengolahan pangan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bahan pangan dengan memekatkan larutan. Proses ini menggunakan alat yang disebut evaporator yang bekerja dengan menambahkan panas untuk memekatkan larutan. Prinsip kerja evaporator didasarkan pada perbedaan titik didih antara zat pelarut dengan titik didih rendah dan tinggi. Dengan demikian, evaporasi menciptakan larutan yang lebih pekat dan konsentrat. Pengetahuan tentang proses ini penting untuk memastikan kualitas dan efisiensi dalam industri pengolahan pangan. Hal ini disampaikan oleh Munazar pada 2019, dan untuk proses evaporasi atau evaporatornya dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk aplikasi evaporasi, hasil dari evaporator memiliki bentuk padatan atau larutan yang memiliki konsentrasi, dan larutan yang dievaporasi biasanya terdiri dari beberapa komponen volatil dan mudah menguap. Hal ini disampaikan oleh Munazar 2019. Proses evaporasi tidak sama dengan proses pengeringan karena terdapat konsentrasi air pada permukaan dan konsentrasi air pada udara tidak sama, atau tekanan bahan dan tekanan udara tidak sama, sehingga massa dari bahan ke udara. Penggunaan evaporator diperlukan untuk dapat memproduksi produk yang diinginkan, contohnya dalam industri kimia dan juga makanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada aplikasi evaporasi. Jadi contoh dari aplikasi evaporasi sendiri yaitu adalah produksi petrokimia. Industri kimia digunakan untuk mengolah bahan baku minyak bumi menjadi produk petrokimia seperti plastik, bahan bakar, dan juga bahan kimia lainnya. Proses-proses seperti desilasi, cracking, dan juga polimerisasi digunakan untuk mengubah molekul-molekul kompleks minyak bumi menjadi produk kimia yang berharga. Selanjutnya juga pembuatan pupuk. Industri kimia memproduksi pupuk kimia yang penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pupuk seperti urea, fosfat, dan juga kalium diproduksi melalui proses kimia kompleks yang melibatkan reaksi sintesis dan pemurnian. Selanjutnya ada industri farmasi. Industri kimia memainkan peran kunci dalam pembuatan obat-obatan dan produk farmasi lainnya. Proses kimia digunakan untuk mensintesis senyawa aktif, memurnikan bahan baku, dan juga menghasilkan formulasi yang sesuai untuk obat-obatan. Bagi next. Selanjutnya juga ada pengolahan makanan, industri makanan. Pada industri makanan sendiri, aplikasi evaporasi juga digunakan untuk memproses bahan-bahan mentah menjadi produksi konsumsi seperti pengolahan daging, pengolahan susu menjadi produk susu, dan pengolahan biji-bijian seperti dari roti dan sereal. Lalu selanjutnya ada pembuatan minuman. Di industri makanan juga termasuk pembuatan minuman seperti minuman ringan, jus buah, dan susu, dan produk minuman lainnya. Proses produksi pembuatan minuman meliputi pencampuran, pemanasan, pendinginan, dan juga pengemasan. Lalu pada produksi makanan, industri makanan memproduksi makanan yang siap konsumsi, seperti makanan kaleng, makanan beku, makanan siap saji, dan juga makanan kemasan. Proses produksi melibatkan pemanasan, pendinginan, pengemasan, dan penyimpanan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Next. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada studi terbaru.
Studi terbaru yang kami temukan adalah forced recirculation evaporators. Forced recirculation evaporator, seperti saya, adalah jenis evaporator yang dirancang untuk memisahkan campuran yang tidak dapat diuapkan oleh unit evaporasi konvensional. FRM menggunakan pompa untuk mensirkulasikan cairan melalui tabung dengan tekanan tinggi. Ini mencegah terjadinya pendinginan dan meningkatkan titik didih. FRS sering digunakan untuk cairan yang sangat kental, cenderung fouling, atau memerlukan tingkat konsentrasi dalam pabrik evaporasi multi-efek. FRE yang dirancang khusus untuk menghasilkan pasta tomat dan buah berkualitas tinggi. FRE ini dapat memproses produk super fabrik. Di next. Jadi JBT Foodtech, perusahaan teknologi pengolahan makanan, telah mengembangkan forced circulation evaporator atau FRE yang dirancang khusus untuk menghasilkan pasta tomat buah berkualitas pabrik adalah proses pemanasan awal pada suhu tinggi untuk aktivasi enzim pektin dalam buah dan sayuran. Proses ini menghasilkan produk akhir dengan viskositas yang lebih tinggi, namun juga lebih sulit untuk diproses karena sifatnya yang kental. FRE dari JBT Foodtech mampu mengatasi tantangan ini dengan desain yang lebih optimal untuk menangani produk-produk yang memiliki viskositas yang tinggi. Hasilnya adalah pasta tomat dan buah dengan kualitas yang superior yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi makanan dan minuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah multiple effect evaporators. Multiple effect evaporators atau MEE adalah sistem penguapan yang terdiri dari beberapa evaporator yang dihubungkan secara seri. Prinsip kerja MEE adalah menggunakan uap yang dihasilkan dari satu evaporator untuk memanaskan evaporator berikutnya. Setiap evaporator beroperasi pada tekanan dan suhu yang semakin rendah. Dengan memanfaatkan kembali panas, MEE lebih hemat energi dibandingkan dengan evaporator efek tunggal. MEE biasanya digunakan untuk memekatkan produk atau memisahkan larut dari larutan. Penelitian mengenai fundamental, desain, simulasi, kontrol, dan aplikasi MEE dalam industri makanan dengan fokus pada peningkatan kualitas produk dan efisiensi energi. Salah satu penelitian terbaru berfokus pada penerapan kontrol artificial neural network atau ANN untuk meningkatkan kinerja MEE dalam pengolahan larutan tomat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol ANN dapat mengoptimalkan konsumsi uap dan meningkatkan efisiensi MEE. Penelitian lain telah mengembangkan model matematika untuk MEE guna menyelidiki pengaruh preheating dalam proses evaporasi. Model ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan desain dan operasi MEE, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya produksi. Yang terakhir adalah tantangan, diantaranya yang pertama ada suhu dan tekanan yang tepat dalam skala besar lebih sulit dijangkau fluktuasi yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Seperti oleh pada tahun 2018. Selanjutnya adalah peningkatan skala operasional membutuhkan energi yang lebih besar. Yang ketiga, dalam skala besar, homogenitas produk menjadi lebih sulit dijaga karena distribusi panas dan massa yang tidak merata. Yang keempat, fouling atau pengotoran pada permukaan alat evaporator lebih sulit dikendalikan pada skala besar yang dapat mengurangi efisiensi proses dan meningkatkan frekuensi pembersihan. Yang kelima adalah biaya investasi awal untuk peralatan skala besar dan biaya operasional yang tinggi. Dan yang terakhir adalah desain dan pemeliharaan sistem evaporasi yang kompleks pada skala besar memerlukan keahlian teknis yang lebih tinggi dan sistem pemeliharaan yang canggih. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, forced recirculation evaporator atau FRE dan multiple effect evaporator atau MEE adalah teknologi penting dalam pengolahan makanan yang membantu mengatasi tantangan penguapan produk dengan viskositas tinggi. FRE seperti yang dikembangkan oleh JBT Foodtech efektif untuk menghasilkan pasta tomat dan buah berkualitas tinggi melalui sirkulasi cairan bertekanan tinggi. MEE dengan memanfaatkan uap
dari satu evaporator untuk memanaskan evaporator berikutnya, menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kontrol Artificial Neural Network atau ANN dan model matematika dalam mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi dalam sistem MEE. Kedua teknologi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan efisiensi energi dalam industri pengolahan makanan. Berikut untuk referensi yang kami ambil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.